Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 216. Mendengar kata-kata kasar Simen Aotian, wajah Amanda Feisue menjadi sangat jelek, jadi dia menatap David dengan mata kesal. Hati Fu Yinghong juga tegang, dia juga memandang David, tetapi melihat bahwa dia hanya tersenyum acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Melihat tatapan tenang David, Simen Aotian mencibir, "Kamu nak, pura-pura saja dulu. Saat kamu menangis nanti." Setelah mengatakan ini, Simen Aotian berkata kepada Liao Zhengfan, "Tuan Liao, lanjutkan memotong." "Oke." Liao Zhengfan juga sangat percaya diri saat ini. Lagi pula, jendela yang terbuka sudah berwarna hijau, dan menurut pengalamannya, dalam situasi seperti itu, kemungkinan besar jendelanya akan penuh dengan warna hijau. Dengan demikian, Liao Zhengfan menyalakan mesin penghancur batu, dan perlahan-lahan memotong sepanjang garis yang ditarik di sepanjang tepi jendela yang telah dibersihkan. Terdengar suara yang menusuk telinga, disertai dengan serpihan batu yang berterbangan. Luka akhirnya selesai, dan setelah dicuci dengan air, permukaan luka perlahan muncul, tapi mata Liao Zhengfan membeku. Melihat ini, Simen Aotian tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya, jadi dia buru-buru bertanya kepada Liao Zhengfan, "Tuan Liao, bagaimana situasinya sekarang?" Liao Zhengfan berkata dengan susah payah, "Ini, mungkin garis langit pada tubuh batu dari seluruh batu kasar." Dalam situasi seperti itu, untuk wall batu giok umum, selama kualitas giok yang dihasilkan bagus, itu bisa dianggap sebagai kenaikan harga. Tapi untuk raja batu ini senilai 1,2 miliar, itu tidak sepadan. Lagi pula, batu ini beratnya 15 ton, bahkan jika dijual per kati, harganya 100.000 per kati, jika hanya langit satu garis yang dilepaskan, bahkan kaca kaisar hijau berkualitas tinggi tidak akan berharga 1,2 miliar, apalagi kenaikan harga. Bukankah? Apakah ini benar-benar sinar langit? Ya Tuhan! Jika raja batu sebesar itu memiliki sinar langit, itu akan terlalu dibesar-besarkan. Lebih kecil? Ini benar-benar tidak terduga. Saya sangat gugup melihatnya. Jika itu adalah sinar langit, maka Tuan Simen akan kalah taruhan kali ini. Semua menebak semacam kemungkinan. "Tuan Liao, ada apa dengan garis langit ini?" Wajah Simen Aotian menjadi gelap, dan dia bertanya pada Liao Zhengfan dengan cemas. "Saya pikir itu hanya kemungkinan sinar langit. Raja batu ini sangat besar, harus dipotong beberapa kali lagi, dan peluang menjadi hijau masih sangat tinggi." Liao Zhengfan menarik napas dalam-dalam, dan setelah itu menenangkan diri, katanya Simen Aotian mengatakan demikian. "Oke. Lalu lakukan apa yang kamu katakan, dan buat beberapa potongan lagi." Meskipun Simen Aotian memiliki firasat buruk di hatinya, dia tetap menerima penjelasan Liao Zhengfan dan memintanya untuk terus menafsirkan batu itu. Liao Zhengfan tidak berani ceroboh lagi, dia mengaktifkan mesin untuk memahami batu itu, dan dengan hati-hati memotong beberapa kali di sepanjang garis yang ditarik. Setelah suara keras dan menusuk, raja batu besar itu telah dipotong menjadi 2 potongan setengah, dan setengahnya dipotong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil oleh Liao Zhengfan. Saat hasilnya keluar, kulit Liao Zhengfan menjadi sangat pucat dalam sekejap. Karena beberapa irisan mie yang dipotong tidak tampak hijau, hanya sebagian kecil yang menunjukkan bagian kristal hijau samar. Hasil seperti itu jelas sudah pecah. Melihat ini, ekspresi Simen Aotian menjadi sangat jelek. Tapi dia masih belum berdamai, dan berkata kepada Liao Zhengfan, "Tuan Liao, masih ada setengah dari raja batu ini yang tersisa. Anda akan segera melepaskannya sepenuhnya, dan Anda akan mengetahui situasi terakhirnya." Liao Zhengfan buru-buru setuju,
kemudian dia mulai memahami mesin batu, dan terus melempar. Sejujurnya, pikiran Liao Zhengfan sudah kacau saat ini, dan dia tidak tahu sama sekali. Menurut pengalamannya, bahkan jika dia memotong setengah sisa dari Raja Batu ini, dia bisa peluang menjadi hijau sangat kecil. Karena ada pepatah dalam judi batu bahwa, lebih baik bertaruh pada satu baris daripada bertaruh pada satu bidak, yang artinya batu dengan sabuk hijau memiliki kemungkinan besar untuk dipotong menjadi hijau, dan memiliki peluang yang lebih baik. Menang daripada melihat sepotong hijau. Sekarang dia telah memotong Raja Batu menjadi dua, mengungkapkan area yang luas, dan bahkan sinar langit sebelumnya telah menghilang dalam hal ini. Peluang menang telah sangat berkurang. Apalagi ada pepatah lain di dunia perjudian batu, yaitu, sulit bagi yang abadi untuk memecahkan 1 inci batu giok. Apa yang diungkapkan kalimat ini adalah bahwa bahkan Dewa yang Maha Kuasa tidak dapat membedakan apakah batu giok itu baik atau buruk. Pernyataan seperti itu tidak berlebihan, karena batu giok di sini mengacu pada batu zamrud taruhan. Ketika batu giok kasar ditambang, itu ditutupi dengan lapisan kulit yang lapuk, kualitas tekstur bagian dalam tidak dapat diketahui, hanya setelah dipotong bagian dalamnya dapat diketahui. Ketebalan kulit batu giok kasar terutama tergantung pada tingkat pelapukan, semakin tinggi tingkat pelapukan, semakin tebal kulitnya. Tekstur batu giok tidak hanya dapat dicerminkan oleh kulit, kabut, mangga, dan lumut juga dapat mempengaruhi kualitas tekstur bagian dalam batu giok. Sepotong batu giok mentah memiliki kulit berwarna dan permukaan yang sangat bagus, biasanya terlihat hijau pada potongan pertama, tetapi mungkin menghilang pada potongan kedua. Serius, jika Anda meninggalkan tambang zamrud, tingkat kenaikannya hanya 1 dari 10.000, dan peluang bertaruh pada peningkatan tambang zamrud jauh lebih tinggi. Menjadi kaya dalam semalam, tetapi kebanyakan berakhir dengan kegagalan. Ada pepatah di industri perhiasan yang bertaruh pada batu seperti bertaruh pada nyawa. Jika Anda memenangkan taruhan, Anda akan mendapat 10 kali lipat dan 100 kali lipat, dan Anda akan menjadi kaya dalam semalam. Jika Anda kalah taruhan, Anda akan kehilangan segalanya. Dibandingkan dengan bertaruh pada batu, saham, real estate, dan bahkan perdagangan berjangka semuanya berisiko rendah, yang artinya jika dibandingkan. Ada banyak penelitian tentang bahan baku batu giok, tetapi batu giok kasar juga merupakan kristalisasi alam, dan masing-masing berbeda. Seorang penjudi batu terkenal seperti Liao Zhengfan, tidak peduli seberapa kaya pengalamannya, tidak dapat melihatnya. Dia bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri penilaian pengalaman. Situasi seperti ini seperti mengobati virus flu. Liao Zhengfan hanya bisa mengobati yang sudah ditemukan, dan dia masih tidak bisa mengendalikan mutan baru. Makna ini. Tapi sekarang Liao Zhengfan tiba-tiba menyadari kekejaman dari kata-kata ini, dan pengalaman serta kepercayaan dirinya sebelumnya juga terpukul keras. Dalam suasana hati yang sangat cemas ini, Liao Zhengfan masih menggigit peluru dan memotong separuh lainnya dari Raja Batu menjadi hampir 10 potongan batu yang panjang. Melakukan ini sudah merupakan cara paling menyeluruh untuk membusuk batu. Benar saja, di antara potongan batu yang dipotong menjadi potongan panjang, hanya sekitar 13 yang berwarna hijau, kualitas batu gioknya lumayan, tapi areanya tidak besar. Bahkan tidak 100 juta. Melihat hasil seperti itu, Liao Zhengfan tidak tahan lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada sedikit hijau? Sambil bergumam seperti ini, mentalitas Liao Zhengfan juga runtuh. Pantatnya jatuh ke lantai, sulit untuk menerima hasil seperti itu. Ya Tuhan! Yang disebut Raja Batu ini, ternyata adalah Raja Penawaran Terbalik. Aku tidak menyangka bahwa Raja Penawaran Terbalik yang legendaris muncul kembali di sini. Raja, malam ini,
Saya benar-benar membuka mata saya. Saya tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Bagaimanapun, saya merasa sangat rumit. Jika saya Tuan Muda Simen, saya khawatir hati saya tidak tahan. Melihat hasil seperti itu, semua orang di arena gempar, banyak bicara, semua jenis emosi, semua jenis desahan, semua jenis emosi. Dan yang disebut Raja Tawaran Terbalik oleh orang-orang adalah perjudian dengan batu pernah muncul di dunia. Sekitar 10 tahun yang lalu, Raja Batu seberat 26 ton dilelang di pasar umum di Myanmar. Raja Batu Giok-Kasar itu juga menjadi legenda masyarakat Burma saat itu, bedanya legenda batu kasar itu dibalik. Harga awalnya adalah 60 juta euro. Raja Batu dari batu kasar Giok bekerja dengan sangat baik, dan memiliki berbagai warna dan varietas. Semua orang mengira itu akan menjadi peningkatan besar jika dipotong. Akibatnya, semua orang tercengang ketika semuanya dibuka, dan pembeli Raja Batu itu semakin kesal. Karena setelah bongkahan Raja Batu itu dilepas, bukan hanya hijaunya yang tidak masuk, tapi juga biji di dalamnya normal. Hal yang paling tidak nyaman adalah bagian dalam batu aslinya penuh dengan retakan, besar dan kecil. Konon hanya ada satu gelang yang bisa dikeluarkan dari Raja Batu seberat 26 ton setelah melepas bagian yang retak dan bagian khusus. Dan warna gelang ini hanya rata-rata, dan harganya bisa setinggi itu. Di antara mereka, 5, menghitung berbagai sisa yang tersisa dari gelang itu, jumlahnya sekitar 100.000 yuan. Raja Batu membeli ratusan juta, tetapi produk jadi yang dapat diproduksi hanya bernilai 100.000. Betapa tidak nyamannya pembeli yang membelinya saat itu. Justru karena kejadian inilah dunia perjudian batu menjadi sensasional, jadi semua perhiasan berpengalaman telah mendengar cerita tentang Raja Tawaran Terbalik. Dan sekarang, di bawah pengawasan semua orang, Raja Standar Terbalik, ini telah muncul lagi. Meskipun Raja Batu seberat 15 ton ini jauh lebih kecil daripada Raja Penawaran Terbalik, seberat 26 ton saat itu, dan ada juga batu giok hijau, harganya mencapai 1,2 miliar. Tidak peduli seberapa indah produk akhirnya, itu tidak akan pernah membayar kembali. Melihat pemandangan ini, Simen Aotian juga tidak bisa berkata apa-apa, wajahnya menjadi pucat, kepalanya tertunduk, dadanya naik turun, penampilannya seperti terong yang dipukuli oleh embun beku. Bagaimanapun, ini adalah Raja Batu senilai 1,2 miliar. Pada akhirnya, terputus begitu saja. Tidak peduli seberapa kaya Simen Aotian, tidak peduli seberapa banyak keluarga Simen mendukungnya, tetapi 1,2 miliar ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi mereka. Liao Zhengfan. Saya memberi Anda 10 juta biaya penampilan, dan Anda menipu saya seperti ini? Simen Aotian benar-benar tidak dapat menerima hasil seperti itu, dia benar-benar melihat Liao Zhengfan yang terbaring di tanah, dan menyalahkannya. Ketika Liao Zhengfan mendengar kata-kata Simen Aotian, dia tertegun sejenak, lalu dia tiba-tiba terbangun, dan buru-buru memutuskan hubungan. Tuan Simen, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu harus mengambil Raja Batu ini. Dan itu idemu sendiri untuk bertaruh melawan orang lain. Aku hanya mengikuti perintahmu. Bab 217. Aku tidak peduli. Singkatnya, itu karena kamu. Kamu yang mendorongku menghabiskan 1,2 miliar untuk membeli batu pecah ini. Simen Aotian berteriak keras pada Liao Zhengfan, matanya menyeringai dan emosinya tak terkendali. Penampilan marah membuat orang di sekitar merasa sedikit takut. Meskipun Liao Zhengfan dimarahi berdarah oleh Simen Aotian, dia terdiam dan hanya bisa duduk tersungkur di lantai, wajahnya pucat pasi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Faktanya adalah, Simen Aotian bertekad untuk memenangkan Raja Batu yang rusak ini sejak awal,
dan Liao Xingfan menyarankan agar dia memotretnya karena dia melihat kemauannya yang kuat. Oleh karena itu, si Men Aotian rela menghabiskan 1,2 miliar, dan akhirnya mengambil Raja Batu ini. Sekarang hasil seperti itu telah muncul, itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Terus terang, emosi si Men Aotian begitu tidak terkendali, salah satunya adalah dia kalah telak, dan yang lainnya adalah pertaruhan sebesar itu pasti akan menyebabkan kerugian besar baginya dan keluarga si Men. Dan yang paling serius adalah si Men itu Aotian gagal dalam taruhan batu ini. Kemungkinan besar dia akan kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi calon kepala keluarga si Men. Liao Xingfan juga menyadari hal ini. Keterampilan dan pengalaman judi batu yang dia banggakan sepanjang hidupnya hilang sepenuhnya dalam pertaruhan ini, dan dia juga disalahkan oleh si Men Aotian. Bisa dibayangkan bahwa dia akan menghadapinya akhir yang mengerikan. Tuan muda si Men, tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda sendiri yang membeli Raja Batu yang rusak ini, dan sekarang Anda menyalahkan orang lain seperti ini, maka itu salah Anda. David tidak peduli. Si Men Aotian sangat marah, tetapi berdiri di depannya dan mengatakan ini langsung kepadanya. Tuan, kamu selalu berbicara omong kosong di depanku. Bukan terserah kamu untuk mengurus urusanku. Si Men Aotian menjadi lebih marah ketika mendengar apa yang dikatakan David, dan dia benar-benar berteriak padanya. Raja Batu runtuh, dan itu semua salahmu. Hehe, Tuan muda si Men, kamu benar. Raja Batu senilai 1,2 miliar ini runtuh, dan itu memang salahku. David tidak marah, tapi menatap si Men Aotian sambil tersenyum dan mengatakan ini. Dia berkata lagi, tapi, perjanjian taruhan 2 kemenangan dalam 3 putaran, tapi kamu mengusulkannya atas inisiatifmu sendiri. Kamu. Si Men Aotian tertegun sejenak, karena apa yang dikatakan David benar, memang dia aktif memprovokasi David. Dia harus memenangkan 2 dari 3 pertandingan untuk mendapatkan hasil saat ini. Hehe, apakah kamu tidak mengatakan apa-apa? David terus berkata kepada si Men Aotian, Tuan muda si Men, jika kamu kalah, kamu kalah. Kamu harus menerima faktanya. Wajah si Men Aotian tiba-tiba menjadi gelap saat mendengar ini, dan dia menatap David. Mata yang menatap itu sangat menakutkan. Tapi David tidak peduli sama sekali, dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi mengingatkan si Men Aotian, Tuan muda si Men, tidak ada gunanya melihatku seperti ini. Situasi saat ini adalah pihak kita telah menang, yang disebut bersedia untuk bertaruh dan mengakui kekalahan, Anda harus bergegas menguangkan taruhan yang ditandatangani dalam perjanjian VAM. Fu Yinghong juga melangkah maju dan berkata kepada si Men Aotian, Tuan si Men, David benar, saya bersedia untuk menerima taruhan. Karena kamu kalah, ikuti perjanjian VAM. Bayar taruhannya. Pada titik ini, Fu Yinghong mengingatkan si Men Aotian lagi, sebaiknya kamu tidak berpikir tentang gagal bayar atau mengingkari hutang, ini Jiang Bei, bukan Shang Jing, dan Tuan Wu Ban juga mengawasimu di sana apa? Si Men Aotian terkejut, dan dengan cepat melihat ke atas, dan benar saja, dia melihat Wu Ban dengan seorang penerjemah dan beberapa pengawal, berdiri tidak jauh dan melihat ini samping. Sejenak ekspresi si Men Aotian menjadi sangat memalukan. Ternyata pertaruhan yang terjadi di ruang pameran ini juga membuat khawatir Wu Ban. Dan Wu Ban pun menyaksikan proses pertaruhan antara kedua belah pihak. Melihat bahkan Wu Ban pun muncul, pikiran di hati si Men Aotian bahwa ia ingin default pada taruhan segera padam. Karena apa yang dikatakan Fu Yinghong benar, ini adalah kota Jiang Bei, bukan kota Shangjing di sini. Klub Huaxin memiliki kekuatan dan pengaruh yang jauh lebih besar daripada keluarga si Men. Yang membuat si Men Aotian semakin takut adalah Wu Ban. Meskipun Wu Ban terlihat seperti seorang pria terhormat,
nyatanya dia bisa menjadi pemilik tambang besar tambang zamrud di Myanmar, yang sama sekali bukan orang yang baik. Identitas lainnya adalah seorang panglima perang yang kaya dan berkuasa yang memiliki pribadinya sendiri. Angkatan bersenjata bahkan memiliki pembunuh perang seperti kendaraan lapis baja dan jet tempur ringan. Dan Simen Aotian sangat jelas bahwa Wu Ban adalah orang yang sangat dapat dipercaya, karena dia tahu apa yang terjadi di sini, dia secara alami tidak akan berdiri dan menonton. Melihat Simen Aotian terdiam, Fu Yinghong mendesaknya lagi, "Tuan Simen, Anda harus segera mencairkannya. Kami tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan Anda di sini." Tuan Wu Ban menunggu di sana, dia harus menunggu Ayo berbicara dengannya tentang kerjasama. Menghadapi Fu Yinghong yang agresif, Simen Aotian kehilangan kesabaran sama sekali dan hanya bisa menerima hasil ini. Kemudian, Simen Aotian hanya bisa dengan patuh mengikuti perjanjian perjudian yang ditandatangani oleh kedua pihak sebelumnya, menyerahkan cek 1 miliar kepada Fu Yinghong. Terus terang, Simen Aotian sekarang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepalanya. Perlu diketahui bahwa meskipun keluarga Simen sangat kuat, baik Hua Xinhui maupun Wu Ban tidak takut dengan keluarga Simen, apalagi Simen Aotian bukanlah pemilik keluarga Simen. Tentu saja, keluarga Simen tidak mungkin berbalik melawan Hua Xinhui atau Wu Ban karena kegagalan pertaruhan Simen Aotian kali ini. Setelah cek 1 miliar diserahkan, wajah Simen Aotian menjadi sangat jelek, dan kemudian dia melihat Liao Zhengfan yang lemas lagi, berpikir tentang bagaimana menggunakan dia sebagai kambing hitamnya. Pada saat ini, David datang bersama pergi ke Simen Aotian, dia berkata kepadanya, "Tuan muda Simen, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda." "Kamu, apa lagi yang ingin kamu lakukan?" Simen Aotian terkejut, dan segera mundur, menatap awan David. "Hehe. Tuan muda Simen, jangan terlalu gugup." David menatap Simen Aotian dan tersenyum, "Sebenarnya, aku ingin membuat kesepakatan denganmu." "Apa maksudmu, Nah? Kesepakatan macam apa yang kau buat denganku?" Simen Aotian segera menatap David dengan waspada. "Situasinya seperti ini. Saya pikir meskipun Raja Batu telah terurai, harus ada beberapa bahan batu giok yang berharga darinya, jadi saya ingin membelinya dari Anda. Bagaimana menurut Anda?" David menunjuk ke membalikan Raja Standar, yang telah dipotong menjadi puluhan potongan batu di lantai, dan bertanya pada Simen Aotian sambil tersenyum. "Apakah kamu yakin?" Simen Aotian menatap David dengan curiga. "Ya. Tentu saja aku yakin." David memandang Simen Aotian, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Simen, aku tidak perlu mengolok-olokmu, kamu cukup sengsara." Simen Aotian sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat menjadi hitam, tetapi dia masih menahannya dengan tiba-tiba, karena saat ini, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia berbalik melawan David. Dan Simen Aotian juga tahu bahwa memang ada beberapa bahan giok di Raja Batu yang rusak, yang bernilai uang. Karena David ingin membelinya sekarang, dia mungkin juga menjualnya kepadanya dengan harga tinggi. Dia bisa setidaknya menebus kehilangannya. Jadi Simen Aotian hanya memasang wajah cemberut, menunjuk ke puluhan batang batu di lantai, dan berkata kepada David, "Kamu ingin membelinya, kan? Baiklah. Beri aku 10 juta, dan semua batang batu ini akan milikmu." Sejujurnya, di mata Simen Aotian, Raja Batu yang rusak ini bahkan tidak bernilai 1 juta, dan tujuannya mengatakan ini hanya untuk mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan wajahnya di depan semua orang. "Hehe, Raja Batu senilai 1,2 miliar, sekarang 10 juta akan berpindah tangan?" David tertegun sejenak, lalu bertanya pada Simen Aotian sambil tersenyum. "Tuan muda Simen, apakah Anda benar-benar bersedia? Jangan bicara omong kosong."
Beri aku 10 juta segera, dan tumpukan batu pecah ini akan menjadi milikmu. Kata si Men Aotian sambil menggertakkan giginya. Deal. Melihat si Men Aotian setuju, David langsung merespon seperti ini. Melihat David melakukan gerakan seperti itu, Amanda Fei Shui dan Fu Yinghong di sebelahnya sangat bingung. David, kenapa? Kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli potongan batu ini? Amanda Fei Shui buru-buru bertanya pada David seperti ini. Saudaraku, sepertinya kamu tidak bisa mendapatkan banyak batu giok dari batangan batu ini, tetapi kamu membelinya seharga 10 juta yuan. Apakah itu sepadan? Fu Yinghong juga bertanya pada David dengan ekspresi bingung. Oh, saya pikir itu bisa diselamatkan, jadi saya ingin membelinya. Lagi pula, saya punya uang sekarang. David menjawab pertanyaan mereka dengan cara ini, dan ada senyum misterius di wajahnya. Simpan? Fu Yinghong terkejut, dan bertanya pada David dengan rasa ingin tahu, apakah menurutmu ada batu giok di batangan batu ini? Semuanya mungkin. Kata David lagi. Jangan bertele-tele, nak, apakah kamu masih ingin membelinya atau tidak? Si Men Aotian sudah tidak sabar, dan berkata dengan keras kepada David. Tentu saja aku akan membelinya. Aku orang yang sangat bisa dipercaya. Jawab David, lalu mengeluarkan kartu banknya, dan langsung mentransfer 10 juta ke si Men Aotian. Setelah menyelesaikan transaksi, Amanda Fei Shui segera bertanya kepada David, David, batangan batu ini milikmu sekarang, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Kemudian David melangkah maju dan membawa selusin batangan batu ke mesin pemecah batu di sebelahnya. Setelah itu, David menggunakan kapur untuk menggambar banyak garis pada selusin potongan batu. Setelah menggambar garis, David memperbaiki selusin potongan batu pada mesin pemecah batu satu persatu, menyalakan mesin, dan memotong batu-batu itu sendiri. Melihat ini, orang-orang di sekitar sangat bingung, karena potongan raja standar terbalik, ini telah dibedah menjadi lebih dari selusin batang batu, dan sepertinya sudah runtuh. Tersedia? Selain itu, meski bahan gioknya bisa dikeluarkan, volumenya sangat kecil, sepertinya tidak ada gunanya menghabiskan 10 juta untuk membelinya. Amanda Fei Shui, Fu Yinghong, dan Fentong semuanya tampak bingung, dan membungkuk untuk menonton. Bahkan Wu Ban merasa aneh, dan membawa orang untuk menonton. Si Men Aotian juga menonton adegan ini, tapi di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak menyebut David bodoh. Di tengah semua diskusi di antara kerumunan, selusin atau lebih batangan batu ramping telah sepenuhnya dipotong oleh David.